Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifatul Falasif Sasabila dari kelas 1A dengan nomor absen 18. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Wahyudi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai bilangan real dengan submateri sifat-sifat bilangan real. Selanjutnya, mari simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan dengan materi bilangan real. Sebelumnya, apa sih bilangan real itu? Bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal seperti 0,2, 2,5, dan seterusnya. Di dalam bilangan real itu terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan juga bilangan irasional. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berikutnya, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Misalnya, 2/3, 3/5, 1/10, 10/100, dan sebagainya. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, tetapi dinyatakan dalam bentuk desimal. Contohnya, 0,1, 1,5, dan selain sebagainya. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan real. Sifat bilangan real ini terdiri dari dua. Yang pertama, sifat penjumlahan dan perkalian, dan yang kedua, sifat urutan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan ini memiliki beberapa sifat. Tetapi kali ini kita akan membahas dua sifat, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Yang pertama, sifat komutatif. Memiliki bentuk A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Contoh lain, 5 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 5. Selanjutnya, sifat asosiatif. Memiliki bentuk A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Contohnya, 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 tambah 3 ditambah 4. Contoh lain seperti 11 ditambah dalam kurung 12 ditambah 13 sama dengan dalam kurung 11 ditambah 12 ditambah 13. Yang kedua, sifat perkalian. Sifat perkalian memiliki beberapa sifat yang akan dibahas, yaitu pertama, sifat asosiatif. Memiliki bentuk A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Contohnya, 4 dikali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan
dalam kurung 4 kali 5 dikali 6. Contoh lain seperti 20 dikali dalam kurung 21 dikali 22 sama dengan dalam kurung 20 dikali 21 dikali 22. Yang B, sifat komutatif. Sifat komutatif memiliki bentuk A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Contoh lain, 10 dikali 11 sama dengan 11 dikali 10. Sifat selanjutnya yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini merupakan sifat perkalian dan penjumlahan. Bentuknya A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 kali 4. Contoh lain seperti 5 dikali dalam kurung 6 ditambah 7 sama dengan dalam kurung 5 dikali 6 ditambah dalam kurung 5 dikali 7. Selanjutnya bentuk negatif A dikali negatif B sama dengan AB dan negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Contoh dari bentuk negatif A dikali negatif B sama dengan AB yaitu negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12. Contoh lain seperti negatif 10 dikali negatif 11 sama dengan 10 dikali 11 dan hasilnya yaitu 110. Selanjutnya yaitu bentuk A dikali B sama dengan 0 dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Contohnya 5 dikali 0 sama dengan 0. Contoh lain 6 dikali 0 sama dengan 0. Contoh kedua 0 dikali 6 sama dengan 0. Contoh lain 0 dikali 10 sama dengan 0 atau 0 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya sifat urutan. Terdiri dari sifat trikotomi, transitif, penambahan, dan perkalian. Yang pertama, sifat trikotomi dengan bentuk X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih dari Y. Contohnya, A 2 kurang dari 4. Contoh lain 5 kurang dari 10, 20 kurang dari 100. Contoh yang kedua yaitu 2 sama dengan 2. Contoh lain 3 sama dengan 3, 10 sama dengan 10, dan lain-lain. Contoh yang ketiga 4 lebih dari 3. Contoh lain 10 lebih dari 9, 20 lebih dari 15, dan lain-lain. Sifat yang kedua yaitu sifat transitif. Bentuknya X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Contoh, misalnya X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5. Sehingga ditulis 3 kurang dari 4 dan 4 kurang dari 5, maka 3 kurang dari 5. Sifat yang ketiga yaitu penambahan. X kurang dari Y, maka X tambah Z kurang dari Y tambah Z. Contoh, misalnya X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Sehingga ditulis 2 kurang dari 3, maka 2 ditambah 4
kurang dari 3 ditambah 4. Selanjutnya yaitu sifat perkalian. Sifat perkalian yang pertama, jika Z positif maka X kurang dari Y, maka X dikali Z kurang dari Y kali Z. Contohnya, misal X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5. Sehingga 3 kurang dari 4, maka 3 dikali 5 kurang dari 4 dikali 5. Sifat perkalian yang selanjutnya yaitu jika Z negatif, maka X kurang dari Y, maka X dikali Z lebih dari Y dikali Z. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.